Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Para di basang-basa ang landaw, dito ba'y damang-dama sa ating lahat? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Baiklah anak-anak, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin doanya? Siap, doa mulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Septi Anggraini. Bu. Hilda Sultiani. Ada kabar. Novi Ramairani. Ramatul Dani. Dea Anggraini. Yosi Juliana Butor. Bu. Hah, mana nih yang betul? Jadi kerjanya keluar terus. Oh, jadi nanti masuk tapi ya masuk. Lestari Lature. Wahyu Lestari. Jihan Permata Rizalti. Nah, untuk besok bilangkan sama teman-temannya kalau tidak datang itu titip surat ataupun suruh orang tuanya untuk ngecek guru yang masuk pada hari itu ya. Ella Kurniati, hadir Bu. Febi Natasha, Bu. Dini Akika, hadir Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin sedikit curhat lah ya. Karena tadi pas ketika Ibu perjalanan dari rumah menuju ke sekolah, Ibu melihat kegiatan yang tidak mengenakan, di mana ada Satpol PP, ada pedagang yang sedang bentrok, di mana Satpol PP ini ingin menggusur lapak para pedagang yang sedang berjualan. Nah, kira-kira menurut anak Ibu apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Ya, Rani? Menurut saya pedagangnya itu dipindahkan karena mereka berjualan secara sembarangan, Bu. Benar sekali. Ada lagi? Bu, Ya, Septi? kalau menurut saya Satpol PP mengalami keributan dengan pedagang karena para pedagang tidak mau dipindahkan, Bu. Nah, bagus sekali anak-anak Ibu. Jadi, keributan yang terjadi antara Satpol PP dan juga pedagang tadi merupakan salah satu contoh dari konflik sosial, di mana konflik sosial tersebut harus diselesaikan secara baik-baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konflik sosial, di mana konflik sosial ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan bantuan media PowerPoint, di mana itu bertujuan agar kita mengetahui atau mampu menjelaskan pengertian dari konflik sosial dan juga mengidentifikasi penyebab, jenis, dan solusi dari konflik sosial tersebut. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran,
Kalau nanti ibu bilang tepuk satu, anak-anak ibu semua bertepuk satu kali. Jika ibu bilang tepuk dua kali, dan begitu seterusnya. Oke, ibu bisa dimulai? Bisa. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk empat, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga. Nah, lagi? Yang laju ya. Tepuk tiga, tepuk dua, tepuk empat, tepuk satu, tepuk lima. Nah, bagus. Iya, mau. Tepuk 20. Tepuk 10. Oke. Tepuk 15. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Baiklah, sebelumnya anak-anak ibu coba perhatikan gambar yang tertera di laptop ini. Menurut anak-anak ibu, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Bu. Ya, Mas, silakan. Salah satu contoh konflik sosial, Bu, yaitu tawuran antar pelajar. Nah, benar sekali. Kira-kira apa yang menyebabkan konflik itu terjadi? Bu, Iya, dia. kebetulan itu kemarin SMP 11 itu tawuran sama SMP 2. Nah, jadi setelah saya kepoin kenapa mereka tawuran, ternyata karena ada permasalahan perbedaan pendapat dalam acara turnamen gabungan di sekolah. Oh, jadi gitu ya. Nah, benar sekali anak-anak. Konflik sosial itu terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan di antara dua kubu tertentu. Nah, terus menurut Dini, tawuran itu termasuk jenis konflik sosial yang mana? Bu, konflik kelompok dengan kelompok, Bu, karena terjadi antara dua kelompok yang terdiri dari sekumpulan siswa SMP 1 dan SMP 2, Bu. Nah, benar sekali. Kalau menurut Feby, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya konflik tersebut? Untuk menghindari konflik dapat dilakukan dengan cara bermusyawarah dan juga kolaborasi. Konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan, mereka harusnya berbicara dan mencari pemecahan masalah yang memuaskan kedua belah pihak. Nah, benar sekali. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baiklah. Jika tidak ada, untuk menambah pengetahuan anak-anak ibu sekalian, ibu akan memberikan tugas kelompok. Sebelumnya anak ibu silakan membentuk kelompok yang sudah tertera namanya di sini. Kelompok 1 itu ada Novi, Wahyu Lestari, Dia Anggreni, Ella Kurniati, Yosi nggak datang ya, Feby Natasha. Kalau kelompok 2 itu ada Septi, Dini, Hilda, Lestari Lature, dan Rahmatul Dani. Silahkan membentuk kelompoknya. Kita coba ya. Kita kelompok 2. Ya udah. Ini kelompok 3 kelompok ya. Oke, Bu. Ini LKPD. Ini untuk fokus. Baiklah, untuk menyediakan LKPD-nya, Ibu, halo, baiklah, untuk mengerjakan LKPD-nya, silakan diperhatikan terlebih dahulu video yang akan Ibu putar. Diperhatikan ya, anak-anak, ya dengan seksama. Di sini
selanjutnya slogannya Salah seorang warga mengaku memiliki suara yang sah. Meski demikian, Pemkot Jakarta Timur tetap melakukan penertiban karena lahan ini milik Pemkot DKI. Lahan akan digunakan untuk sodetan kali Ciliwung menuju kanal Banjir Timur untuk mengatasi banjir. Nah, udah selesai. Sekarang silakan dibaca LKPD-nya. Di LKPD tersebut sudah tertera pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video ini. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Cukup? Cukup. Dimulai dari sekarang. Kalau ada yang kurang dipahami, tanyakan saja kepada ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah selesai? Sudah. Baiklah, untuk kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan Kelompok 2 mempresentasikan hasil selisih kami. Yang pertama yaitu setelah mengamati video tersebut, identifikasilah permasalahan apa yang berkaitan dengan penggusuran tersebut. Jawabannya, penggusuran oleh Satpol PP terhadap rumah warga di pinggir sungai merupakan permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial, di mana dapat menimbulkan konflik antar warga dan pemerintah yang bisa menimbulkan berbagai kerugian. Soal nomor 2, dari permasalahan tersebut berbaiklah penyebabnya. Jadi menurut kami, penyebab dari permasalahan tersebut yaitu pemberitahuan penggusuran yang tidak transparan dan tidak memadai. Yang kedua yaitu warga merasa dirugikan oleh penggusuran. Soal nomor 3, dari kegiatan tersebut solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi menurut kami solusinya yaitu pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggusuran. Yang kedua yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses penggusuran. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disanggah? Bu, bertanya Bu. Ya, silakan Septi. Pertanyaannya, apa pelajaran yang dapat dipetik dari konflik sosial dalam penggusuran pemukiman warga di pinggir sungai?
Silakan dijawab kelompok 1. Menurut kami dari kelompok tersebut ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik, yaitu diantaranya pentingnya komunikasi dan dialog antara pemerintah dan warga dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Komunikasi dan dialog yang efektif dapat membantu pemerintah untuk memahami kondisi dan kebutuhan warga, serta dapat membantu warga untuk memahami kebijakan pemerintah. Kemudian, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Transparansi dan akuntabilitas dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga. Dan yang terakhir, menurut kami yaitu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Penggusuran pemukiman warga di pinggir sungai biasanya dilakukan karena alasan untuk mencegah banjir atau bencana alam lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar banjir dan bencana alam lainnya dapat dicegah. Gimana kelompok 2? Apakah sudah mengerti? Sudah. Untuk kelompok 1 boleh dikasih Bu. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan beranggota saya sendiri di Anika Putri dan Ahmad Dhani. Sebastian Rani. Baiklah, soal pertama itu identifikasilah permasalahan apa yang berkaitan dengan penggusuran dari tiga tersebut. Nah, kelompok kami menjawab hasil diskusinya itu pergusuran oleh Satpol PP terhadap rumah warga di pinggir sungai merupakan permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial, di mana berdampak terhadap kehidupan warga yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya. Lanjut yang soal kedua, dari permasalahan tersebut uraikan penyebabnya, yang mana penyebab pertama itu proses pergusuran yang dilakukan secara paksa. Satpol PP itu seringkali melakukan pergusuran secara paksa tanpa memperhatikan hak warga. Hal ini dapat menimbulkan perlawanan dari warga. Yang kedua itu penyebabnya warga tidak setuju dengan alasan pergusuran. Warga seringkali tidak setuju dengan alasan pergusuran karena mereka merasa alasan tersebut tidak masuk akal. Hal ini dapat menimbulkan penolakan dari warga. Soal yang ketiga, dari kegiatan tersebut, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dari kelompok kami, solusinya yang pertama, pemerintah perlu menyediakan relokasi yang layak bagi warga yang terkena pergusuran. Relokasi yang layak harus memenuhi kebutuhan dasar warga seperti kebutuhan akan tempat tinggal, pekerjaan, dan pendidikan. Selanjutnya, solusinya itu pemerintah perlu menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Hunian yang layak harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Nah, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1? Ya, silakan kan. Apa saja dampak penggusuran pemukiman warga di pinggir sungai terhadap warga? Silakan kepada kelompok 2 yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Yang pertanyaannya, apa saja dampak penggusuran pemukiman warga di pinggir sungai terhadap warga? Jadi, pertama ada dampak fisik penggusuran pemukiman warga di pinggir sungai seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, dan kerusakan atau kehilangan harta benda. Selanjutnya ada dampak ekonomi penggusuran pemukiman warga di pinggir sungai seperti penurunan pendapatan, peningkatan biaya hidup, dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada juga dampak sosial penggusuran pemukiman warga di pinggir sungai seperti perubahan interaksi sosial, kerusakan jaringan sosial, dan depresi. Nah, bagaimana kelompok 1? Apakah bisa memahami? Bisa Baiklah, kepada kelompok 2 silakan dulu. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Siapa di sini yang ingin menyampaikan kesan dan pesan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Tune.
keputusan hari ini pembelajarannya seru, benar. Ya, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Ella. kesimpulan pembelajaran hari ini tuh kita belajar pengertian konflik, sosial, jenis-jenisnya, faktor dan penyebab serta solusinya Bu. Nah, benar sekali. Pada hari ini kita sudah mempelajari apa itu konflik sosial, di mana konflik sosial adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingan. Nah, konflik itu dapat digolongkan ke dalam 3 macam. Yang pertama antar individu, yang kedua individu dengan kelompok, yang ketiga kelompok dengan kelompok seperti yang disebutkan oleh Dini tadi, contohnya itu tawuran. Nah, sedangkan faktor-faktor penyebab konflik ada 4. Yang pertama perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat. Sedangkan penanganan konflik sosial itu bisa dilakukan dengan cara menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, dan juga tawar-menawar ataupun kolaborasi. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak ibu, jangan lupa pelajari untuk materi kita minggu depan. Itu akan ibu share 2 hari sebelum kita masuk pembelajarannya. Sampai di sini, sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa